kebanyakan Mu'tazilah akan lahirnya Khawarij dari kalangan para wali. Tidak ada terjadi Khawarij dari kalangan para wali, katanya Mu'tazilah. Maklum mereka adalah golongan rasionalis. Wa kadzalika al-Ustadzu Abu Ishaq al-Ishraini. Demikian pula sama dengan Mu'tazilah Ustaz Abu Ishaq. Qalah berkata siapa Ustaz Abu Ishaq, kullu ma jaza takdiruhu mu'jizatan di nabiyyin la yajuzu dhuhuru mithlihi karamatan li waliyyin. Tiap-tiap sesuatu yang bisa mengasumsikan sebagai mukjizat bagi Nabi, tak boleh terjadi semacamnya sebagai karamah bagi wali. Tiap-tiap sesuatu yang mungkin itu dianggap sebagai mukjizat bagi Nabi, tak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin hal yang sama sebagai karamah bagi wali. Katanya Abu Ustaz kan. Wa innama mabalighul karamati ijabatu da'watin, hanya saja adapun puncak karamah adalah dikabulkannya doa. Kalau para wali punya karamah, ya paling yaitu mabadiul karamah ya. Wa innama mabadiul karamati ijabatu da'wati. Dan hanya saja paling iya karamah itu adalah dikabulkannya doa. Manci paling itu doa nanti. Paling hanya sebatas manci ya kan. Au muwafatu ma'in fi badiyatin min ghairi tawaqqu'il miyahi, atau seperti mendapatkan air di padang Sahara tanpa ada dugaan ada air di situ. Au nahwi dzalika, atau hal yang seperti itu. Dia berdoaing ya kan. Kalau sekarang kan ada ilmunya. Mimma yanhattu an kharqil adati, dari hal-hal yang ada di bawahnya tingkatan kharqil adat. Yanhattu itu artinya turun kan ya. Dari hal-hal yang ada di bawahnya kharqil adat. Wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kita ini khususnya Asy'ariyah tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan ahlul kiblat. Orang yang sholat lima waktu dengan menghadap kiblat itu ada yang kafir. Kita ini pernyataan Abul Hasan Al-Asy'ari ya, ketika inda firasil maut, pada detik-detik terakhir dari hidupnya, beliau mengatakan ishhad alaihi, saksikan ya, bahwa aku la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah, tak mengkafirkan siapapun dari kalangan ahlu kiblah bid'atihi, dengan sebab bid'ahnya. Bid'ah apapun yang mereka miliki, menurut kami mereka tak kafir. Contohnya kamu kiri sifatillahi, seperti orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka tak kafir ya kan. Mengingkari adanya sifat qudrat, mengingkari adanya sifat iradat. Tapi kalau mengingkari Allah tak kuasa, itu yang kafir ya kan. Yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala tidak maha tahu, itu kafir.
sama-sama mengatakan Allah Maha Kuasa, ya kan? Perbedaannya kalau kita mengatakan Allahu qadirun bi qudratihi, Allah Ta'ala Maha Kuasa dengan adanya sifat qudrat yang ada padanya. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allahu qadirun bi nafsihi, Allah yang Maha Kuasa dengan sendirinya. Karena memang mereka lari daripada ta'addudul qudama, ya. Dari adanya barang qadim lebih dari satu. Sifatnya Allah pasti seperti Allah. Kalau Allah Ta'ala qadim, sifatnya Allah qadim juga. Berarti ada qadim lebih dari satu, ya. Contohnya ahli qiblah yang ahli bid'ah seperti golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah, wa khalqihi af'ala ibadihi, dan seperti menciptakannya Allah akan perbuatan-perbuatan hambanya. Menurut kita kan perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menurut Mu'tazilah, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Wa jawazi ru'yatihi yaumal qiyamati, dan seperti mungkinnya melihat Allah pada hari kiamat. Mu'tazilah mengatakan itu tak terjadi. Namun dengan demikian tidak membuat mereka jadi kafir. La nukaffiruhum, ya. Wa minna man kafarahum, dan adalah di antara kita adapun orang yang mengkafirkan mereka. Namun di antara kita ada sebagian yang mengkafirkan mereka. Amma man kharaja bi bid'atihi min ahlil qiblah, adapun orang yang keluar dengan sebab bid'ahnya, keluar dari kelompok ahli qiblah, orang-orang yang tak lagi berhak mendapatkan label ahli qiblah. Contohnya kamungkiri hudusil alam, ini hudus, ya, punya saya tertulis hadis. Seperti orang-orang yang mengingkari kebaharuan alam, wal basih, dan mengingkari hari kebangkitan, wal hasrih, dan mengingkari dikumpulkannya makhluk nanti hari kiamat, mengumpulkan lil ajsami, kepada jisim. Kaum filosof mengatakan bahwa yang akan dibangkitkan bukan tubuhnya tapi arwahnya. Wal ilmi bil juz'iyati, dan seperti mengingkari tahunya Allah terhadap juz'iyat. Falasifah kuno mengatakan Allah Ta'ala itu la ya'lamu bil juz'iyat wa innama ya'lamu bil kulliyat. Yang diketahui Allah Ta'ala itu ya gunung itu, tidak tahu bagian-bagian kecil daripada gunung. Orang yang keluar dengan bid'ahnya dari ahli qiblah, fala niza'a fi kufrihim, maka tidak ada khilaf tentang kekufuran mereka. Ada beberapa hal yang menurut Al-Ghazali kaum filosof itu menjadi kafir, yaitu tentang khususul alam, al-ilmu bil adamul ilmi bil juz'iyat, dan sebagainya. Liingkarihim ba'dama, karena ingkarnya mereka, ba'dama, kepada sebagian sesuatu, ulima, yang diketahui, maji'ur rasuli, apa datangnya utusan, bihi, dengan ma, diketahui daruratan, secara daruri.
Karena mereka sebagian mengingkari sebagian apa yang disebut dengan maklumun bil dini bil darurah, minal dini bil darurah. Karena mereka mengingkari sebagian apa yang maklumun minal dini bil darurah. Wala nujawizu nahnu al-khuruj 'ala sultan. Dan kita golongan Asy'ariyah Maturidiyah tidak membolehkan membangkang terhadap sultan, terhadap penguasa. Tak boleh ya. Khuruj 'ala sultan, membangkang ya. Tak taat, memberontak kepada sultan. Wajawazat al-Mu'tazilah itu, dan membolehkan siapa Mu'tazilah, membolehkan al-khuruja alal jairi, membangkang terhadap sultan yang jair. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita membangkang kepada sultan, kecuali kalau tindakannya jelas-jelas bernuansa kekufuran, ya kan? Kekufuran. Kan kalau masih zalim tidak boleh. Ya? Imamun wasum khairun min fitnatin tadum. Imam yang wasum zalim lebih baik daripada terjadinya fitnah yang tadum, yang terjadi secara terus-menerus. Ini aswajnya seperti itu akidahnya ya. Adamu jawazil khuruj 'ala sultan mahma kana jairan, meskipun dia adalah zalim. Kalau menurut Mu'tazilah, yajuzu al-khuruju 'ala sultani al-jairi, ya kan? Alasannya lin izalihi bil jawri indahum, karena termakzulkannya sultan dengan adanya kezaliman menurut Mu'tazilah. Karena dengan jawr itu sendiri otomatis sultan itu menjadi turun jatuh dengan sendirinya ya. Terjadi inizal ya kan, tak perlu azal dengan munizal ya. Karena sultan itu in azala bi nafsihi bil jawri. Wa na'taqidu anna azabul qabri, dan kita yakin bahwa sesungguhnya siksa kubur, wa huwa adapun siksa kubur, lil kafiri wal fasiki adalah untuk orang kafir dan orang fasik, untuk orang kafir dan mukmin yang fasik, al muradi ta'dibuhu, yang memang dikehendaki menyiksa dia, yang memang Allah menghendaki menyiksanya. Bagaimana caranya azabul kubur itu menimpa kepada orang yang meninggal? Ya bi antaradda ar-ruhu ilal jasadi, dengan dikembalikannya ruh kepada tubuh, dikembalikan lagi ya. Dikembalikan dulu, karena sudah pernah terjadi perpisahan antara ruh dan jasad. Itu adalah kematian. Kalau tidak dikembalikan dulu, berarti yang disiksa ruhnya saja atau jasadnya saja. Dikembalikan apa ruh kepada jasad, aw ma baqiya minhu, atau sesuatu yang tersisa daripada jasad. Kita yakin bahwa azabul qabri wa su'alal malakaini, dan pertanyaan dua malaikat mungkarin wa nakirin, ya kan,
Din makaburi bagi orang yang dikubur atau tak dikubur sesungguhnya sama ya. Beremam orang yang sama tengah tas apa tanya kikian. Ba'da raddi ruhihi, setelah dikembalikannya ruhnya ilahi kepadanya, makbur, ditanya tentang apa? An rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, ditanya tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Ketika ditanya fayujibuhuma, maka menjawab siapa mayit huma kepada malaikat ini. Mereka dengan jawab apa? Menjawab dengan apa? Bima yuwafiqu ma mata alaihi. Menjawab dengan apa? Yuwafiqu yang sesuai apa ma? Sesuai ma kepada sesuatu. Mata yang mati siapa mayit alaihi atas ma? Min imanin au kufrin, berupa iman atau kufur. Bima yuwafiqu ma alaihi, bima yuwafiqu ma mata alaihi. Orang itu ada kalanya mata alal iman, ada kalanya mata alal kufri kan. Ia menjawab bima yuwafiqu ma mata alaihi, ya. Sesuai dengan dia mati apa ya kan. Fayujibuhuma bima yuwafiqu ma mata alaihi. Kalau ia mata alal imani yujibu bil iman ya kan. Kalau dia mata alal kufri yujibu bima yuwafiqul kufra. Wasirata wal hasyra ya lil khalqi. Kita yakin bahwa sesungguhnya siksa kubur, pertanyaan dua malaikat, wal hasyra lil khalqi, dan dikumpulkannya para makhluk, bi an yuhyiyahumullahu ta'ala, dengan menghidupkan kembali kepada mereka siapa Allah Ta'ala, ba'da fanaihim, sesudah musnahnya mereka, wa yajma'ahum, dan mengumpulkan Allah kepada mereka, dihidupkan kembali baru dikumpulkan lil ardi wal hisabi, untuk ard dan hisab. Ard ini artinya ardil amal ya kan, diperlihatkannya amal kepada setiap manusia. Ini amalmu, ardi namanya. Lil ardi wal hisabi, dalam rangka ardi yakni ardil amal dan hisab. Wasirata, wa huwa adapun sirat jisrun mamdudun ala dhuhri jahannam, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ini bunyi surah madu ini. Jisrun mamdudun ala dhuhri jahannam, jembatan atau titik yang terbentang di atas neraka jahanam. Adaku minas sya'ri, yang lebih halus, kecil daripada rambut. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Yamurru alaihi jami'ul khalq, lewat di atas sirat, di atas jisr, siapa? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk lewat di atasnya itu. Fatajuzuhu ahlul jihati, maka melintasi kepada jisr siapa? Ahlul jihad, yakni jihatul yamin, orang-orang yang selamat. Wa tazillu bihi, dan tergelincir dengan sirat, dengan jisr itu, aqdamu ahlil jannati. Ini bukan jihad ya, jannah itu. Fatajuzuhu ahlul jannati ya kan. Maka dapat melintasi kepada jisr siapa
penghuni surga. Watazilluh dan tergelincir di sirat itu aqdamu ahlin nari, kakinya penghuni neraka. Kalau ahlul jannah ya bisa melintasi itu dengan mudah. Kalau orang-orang ahlul nar ya tergelincir. Wal mizana dan timbangan. Walahu lisanun wa kifatan. Ialah bagi mizan adapun lidah dan dua piringan timbangan. Sama dengan timbangan di dunia kan ada kifatannya. Dua piringan timbangan. Yu'rafu bihi maqadirul a'mali. Dapat diketahui dengan mizan apa ukuran amal-amal. Berapa banyak amal baiknya dan berapa banyak amal jeleknya, buruknya. Bi antuzana suhufuha, dengan ditimbang apa buku catatan-catatan amal. Ditimbang bihi dengan mizan. Adapun itu semua hakun adalah hak, ini khabarnya anna ya. Wana takidu anna azabal qabri usu'alal malakaini wal hasra wal mizana hakun. Dasarnya dinususi al-waridati fi dzalika, karena ada beberapa nas yang datang terkait dengan itu. Misalnya qala ta'ala wa hasarnahum falam nuwadzir minhum ahada. Ini contohnya dalilnya hasar ya. Dan kami mengumpulkan mereka, maka kami tidak meninggalkan satupun di antara mereka. Tak ada sejejer. Allah Ta'ala berfirman, wa nadhu'ul mawazina bil qisti yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan dengan adil pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dizalimi, maka tidak ada sedikit pun orang dizalimi. Fala tuzlamu nafsun, maka tidak dizalimi siapa seseorang syai'an sedikit pun. Ini contoh dalilnya mizan ya. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, azabul qabri hakun. Ini dalilnya azabul qabri. Wa marra ala kubur ini, dan Nabi pernah lewat di atas dua kubur. Faqalah, maka beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua kubur itu isinya sama-sama disiksa. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu atahu malakan. Sesungguhnya hamba itu apabila ia diletakkan di dalam kuburnya dan sudah berpaling meninggalkan dia siapa sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengantarkannya, watawalla, dan berpaling anhu meninggalkan dia ashabuhu, atahu malakani, maka datang kepadanya siapa dua malaikat, fayuq idanihi, maka dua malaikat itu mendudukkan kepada abd itu. Mendudukkan itu artinya matoju ya. Bukan mendudukkan di atas posisi tertentu. Mendudukkan. Matoju. Fayakulani lahu. Maka bertanya dua malaikat itu kepada abd. Pertanyaannya, ma kunta taqulu fi hadzal Nabi Muhammadin. Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad ini? Menurut kamu Nabi Muhammad itu apa ya?
ma kunta taqulu fi hadzal nabiyyi Muhammadin. Apa ma kuntu, adapun apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad ini. Menurut kamu Muhammad itu siapa? Berama jawabannya fa'amal mu'minu, adapun orang mukmin, fayaqulu, tentu dia menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ilang angkola, sampai akhirnya Nabi bersabda, wa ammal kafiru awil munafiku fayaqulu la adri. Sedangkan orang kafir atau orang munafik pasti dia akan menjawab, saya tidak tahu. La adri, tak tahu kau tidak akhiri. La adri ini tidak seperti jawabannya Imam Malik, la adri kan. Ini ada dua hadis, rawahuma as-Saikhani wa ghairuhuma. Wa fi riwayati Abi Dawud wa ghairihi, di dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, Nabi bersabda, fayaqulani lahu, maka kedua-duanya, kedua malaikat itu bertanya kepada abd, ya mayit maksudnya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajulu allazi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa seorang laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kamu. Yang dimaksud Muhammad, ya kan? Tuhanmu itu siapa, agamamu apa, dan bagaimana menurut pendapatmu tentang Nabi yang diutus di tengah-tengah kamu. Fayaqulul mu'minu, kalau orang mukmin pasti akan menjawab, Rabbi Allahu wa dini al-Islamu. Tuhanku adalah Allah dan agamaku adalah Islam. Man rabbuka, Rabbi Allah. Setepat ia benar ya. Man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah. Ma dinukah, dini al-Islam. Kadang-kadang dibalik, Allahu Rabbi al-Islamu. Karena itu jawabannya mestinya pertanyaannya mallahu wa mal Islamu, ya. Wal rajulu al-mab'utsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun laki-laki yang diutus di antara kita itu ya Rasulullah itu. Itu jawabannya orang mukmin. Wa yaqulu al-kafiru fi salasi la adri, dan menjawab orang kafir di dalam 3 pertanyaan di atas mengatakan la adri. Ditanya man rabbuka, jawabannya la adri. Ditanya ma dinuka, jawabannya la adri. Ditanya ma hadzal rajulu, jawabannya la adri. Apa tak ngapa lagi itunya? Kalau cukup dengan menghafalkannya, orang kafir bisa jawab ini. Wa fi riwayatin Tirmidzi, bunyinya begini. Yuqalu li ahdihima al-munkaru wa lil akhari an-nakiru. Dikatakan untuk salah satu dari malaikat ini itu namanya mungkar, satunya namanya nakir. Kamu kalau punya anak tak perlu dikasih nama ini. Punya anak 2, satunya mungkar. Cari nama yang lain. Meskipun ini ada di dalam hadis, jangan dijadikan nama ya. Mainnya main dia, ada buat ada hadis ini. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan dalam satu riwayatnya Imam Baihaqi,
berbunyi fayatihi mungkarun wa nakirun. Tidak ada yang bertentangan satu sama lain, tapi selain saling memuatkan satu sama lain. Wa fi sahihaini ahaditsu, ialah di dalam sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim ada beberapa hadis seperti berikut ini. Tuhsaru annasu hufatan musatan uratan gurlan. Dikumpulkan siapa manusia dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki. Hufatan ini maksudnya ngajam ya. Apa bahasa Indonesia ngajam? Apa? Mak pas ngajam gitu. Apa karena seperti ayam, padahal kambing juga. Tapi musatan jalan kaki, oratan terlancang, gurlan aymuh ghairu muhtadimina, dalam kondisi tidak berhitan, meskipun di dunia sudah berhitan, tapi nanti itu kembali tak berhitan. Hufatan, hufatun itu jamak dari hafin, musatun jamak dari masin, orotun jamak dari arin, ya kan. Seluruhnya ikut wazan fu'alatun, ya. Hufatun asalnya hufayatun, musatun asalnya musayatun, orotun asalnya oroyatun. Gurlan jamannya jadi al-roluh, ya kan, gurlan. Sama dengan ahmaru jadi humrun, gurlun. Humrun, sudun, hidun, sufrun, ya kan, gurlun. Abyadu, aswadu menjadi sudun, asfaru jadi sufrun, abakamu jadi bukmun, ya kan? Asamu jadi sumun, abakamu jadi bukmun, ya kan? Awraluh menjadi hur. Manusia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi jalan kaki, bukan hanya jalan kaki, tapi juga tak bersandal. Telanjang lagi. Jadi tak ada todus-todusan waktu itu, ya kan. Tak ingat kata todus, ya kan. Wa ahaditsu, dan beberapa hadis yang berbunyi yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam. Dipancang apa titian di atas neraka jahanam. Wa mururin mu'minin alaihi mutafawitin. Ada yang mutafawitun, ada ya. Tidak ada. Dan lewatnya orang-orang mukmin di atas neraka jahanam, mutafawitin alaihi, berbeda satu sama lain. Meskipun sama-sama mukmin, tapi mururnya berbeda, ya kan? Mururnya berbeda. Ini tidak sama dengan mururnya jamaah haji di Musdalifah, ya kan? Lewatnya orang-orang mukmin di atas sirat itu, ya mutafawitin, berbeda satu sama lain. Wa annahu mazillatun, dan bahwa sirat itu adalah tempat tergelincirnya kaki. Mazillatun. Aitazillu bihi aqdamu ahlin nari fiha. Artinya tempat di mana tergelincir dengan sirat apa kakinya penghuni neraka, tergelincir fiha di dalam neraka.
Wa fi Muslimin, dan di dalam hadis Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri balagani annahu adakku minas sya'ri wa ahaddu minas sayf, sampai kepadaku bahwa sesungguhnya sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Warawa al-Bazzar wal Baihaqi haditsan, dan meriwayatkan siapa al-Bazzar dan al-Baihaqi kepada hadis berikut, yu'ta bibni Adam hayuqafu baina kifatayil mizan, didatangkan siapa anak Adam, lalu dia ditempatkan di antara dua piringan timbangan. Ya pacing-mancing di situ, ya kan. Ada kira dan ditimbang. Membayangkan berempat carana yang ditimbang itu kan miliaran manusia, gitu. Wal jannatu wan naru makhluqatani al yauma. Adapun surga dan neraka adalah diciptakan pada hari ini, pada saat ini. Jadi pertanyaannya, apakah surga dan neraka itu sekarang sudah ada, apa masih akan dibuat nanti, ya kan? Jawabannya al-jannatu wan naru makhluqatani al-yauma, labad sekarang. Al-yauma maksudnya yakni qabla yaumil jazai, sebelum hari pembalasan sudah ada. Dinususi ad-dallati ala dzalika, karena ada beberapa nas yang menjadi dalil atas hal itu. Nahu seperti firman Allah, uiddat lil muttaqin. Artinya surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Disiapkan kan sebelumnya, ya. Uiddat lil kafirin. Neraka disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa kisati Adam, dan karena kisahnya Nabi Adam wa Hawa fi iskanihima al-jannata, tentang ditempatkannya Adam dan Hawa al-jannati di surga, wa ikhrajihima, dan dikeluarkannya Adam dan Hawa minha dari surga, bizillati, dengan sebab tergelincirnya beliau berdua dalam suatu kesalahan. Berarti surganya nanti itu adalah surga yang dulu, ya kan? Surganya Nabi Adam yang dulu, bukan kebun-kebun di bumi, ya kan? Wa za'ama aktsarul mu'tazilati annahuma innama yukhlaqani yaumal jazai. Kebanyakan Mu'tazilah punya pendapat bahwa sesungguhnya surga dan neraka itu masih akan diciptakan nanti pada yaumul jaza. Wa yajibu 'alan nasi nasbu imamin, dan wajib kepada umat manusia mengangkat seorang pemimpin. Wa wajibun nasbu imamin adli, ya kan? Yaqumu bimasalihihim, yang menegakkan kemaslahatan manusia. Tugasnya imam itu adalah al-qiyamu bimasalihin nas, ya. Menegakkan atau melaksanakan kemaslahatan manusia. Contohnya masalihun nas kasad disubur, seperti mengisi koron-koron perbatasan dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara. Kan ada yang namanya aktivitas haddus suwur. Tiap-tiap perbatasan itu harus diisi dengan penjaga. Ya kalau tidak ada imam, siapa yang mau instruksi?
Wa tajhizil juyusi, dan seperti menyiapkan pasukan. Kalau perang, siapa yang akan mengumandangkan perang kalau bukan imam? Wa qahril mutawallibati wal mutalassisati, dan seperti menaklukkan orang-orang yang dominan, yang bisa berulah macam-macam. Wal mutalassisati, dan kelompok yang pengintai. Ukutta itoriki, dan seperti menghadang kutta itorik, wa ghairi dzalika, dan macam-macam itu. Ini contohnya masalih, ya kan, menegakkan keadilan terutama. Tidak mungkin keadilan itu tegak tanpa ada pihak yang menegakkannya. Yang salah harus dihukum siapa yang mau menghukum kalau tidak ada imam. Di ijma'is sahabati, karena sepakatnya para sahabat, ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepakat ala nasbihi, atas mengangkat imam. Para sahabat sepakat setelah Nabi wafat, sepakat tentang wajibnya mengangkat imam. Hatta ja'aluhu, sehingga menjadikan para sahabat kepada nasbul imam, menjadikan ahammal wajibati, paling pentingnya perkara-perkara wajib. Nasbul imami indas sahabati ahamul wajibat, ya. Mengangkat imam menurut para sahabat adalah kewajiban yang sangat penting, bahkan paling penting. Wa qaddamuhu, dan mendahulukan para sahabat kepada nasbul imam, lebih didahulukan ala dafnihi, atas penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, mereka tak langsung menguburkannya, masih sibuk-sibuk berbicara tentang siapa penggantinya, ya. Lebih sehari semalam jenazahnya Kanjeng Nabi itu tanpa dikubur. Ini menunjukkan betapa penting nasbul imam itu. Imam itu merupakan salah satu unsur dari negara, ya. Ada yang namanya arkan, rukun-rukun negara. Salah satunya ya imam. Selain imam siapa? Adalah wilayah. Kalau tanpa wilayah tak mungkin ada negara, ya. Ada rakyat, ya kan. Kemudian ada konstitusi. Itu adalah arkanul daulah, rukun-rukun negara. Daulah itu berbeda dengan darul. Ada istilah darul Islam, ya kan. Ada istilah daulah Islamiyah. Apa bedanya darul Islam dan daulah Islamiyah? Beda. Kalau darul Islam itu hanya menyangkut wilayah, ya. Tidak berbicara tentang konstitusi. Indonesia ini ketika masih dikuasai Belanda, ada wilayah-wilayah yang sudah berstatus sebagai darul Islam, ya kan? Tapi bukan daulah Islami. Walam yazal an-nasu fi kulli asrin ala dzalika, dan senantiasa umat manusia pada setiap masa adalah atas hal yang seperti itu. Umat manusia, baik yang khawas maupun yang awam, punya pendapat seperti itu di setiap masa. Walau kana man yunsabu mahdulan, meskipun ada siapa orang yang diangkat itu orang yang mahdul, bukan orang fadil, ya kan. Bukan yang ideal, tapi yang standar, bahkan gombal, ya kan. Bukan mengangkat luar, kok tak mengangkat itu.
mafdulan, ya kan. Ya ta'ilian maksudnya. Fa inna nasbahu, sesungguhnya mengangkat mafdul, yakfi, itu sudah cukup. Fil khuruji an uhdatin nasbi, di dalam keluar dari tanggung jawab mengangkat pemimpin. Dengan tampilnya imam yang mafdul, itu sudah masyarakat sudah keluar dari kewajiban mengangkat pemimpin. Wakilah, dan ada yang mengatakan la yakfi, tak cukup mengangkat mafdul itu. Bal yata'ayyanu nasbul fadili, melainkan harus, tidak boleh tidak, harus mengangkat imam yang fadil. Tapi kalau di Indonesia kan selalu yang mafdul yang jadi, yang fadil tak teti-teti. Soalnya tak punya biaya. Ya. Wa dhahabat al-khawariju ila annahu la yajibu nasbu imami. Golongan khawarij berpendapat bahwa tak wajib mengangkat imam. Tak wajib. Wal imamiyatu, dan berpendapat siapa Syiah imamiyah, ila wujubihi, kepada wajibnya nasbul imam. Wajib atas siapa? Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Menurut imamiyah, Allah Ta'ala wajib hukumnya mengangkat imam, ya kan? Imam menurut Mu'tazilah, apa namanya, Syiah, ya imamah yang 12 itu, ya kan. Mereka itu tak diangkat tidak melalui musyawarah, tidak menggunakan mekanisme demokrasi, tetapi mereka dapat petunjuk langsung dari Allah Ta'ala. Wala yajibu ala Rabbi subhanahu syai'un, dan tidak wajib atas Allah Ta'ala syai'un, apa sesuatu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak punya kewajiban sesuatu. Tak wajib melakukan ini dan itu, ya kan. Tak ada kewajiban Allah Ta'ala itu. Kalau punya kewajiban, siapa sih wajib bagi? Li'annahu khaliqul khalqi, karena Allah Ta'ala itu adalah pencipta segala makhluk. Fa kaifa yajibu lahum alaihi syai'un, bagaimana mungkin wajib untuk makhluk wajib atas Allah apa sesuatu? Mana mungkin Allah Ta'ala punya kewajiban sebagai hak-hak makhluknya, yang wajib ditunaikan oleh Allah. Wa qalatil Mu'tazilatu, dan berpendapat Mu'tazilah, yajibu alaihi asya, wajib atas Allah, asya'u, apa, beberapa perkara. Wajib atas Allah apa, beberapa perkara. Yatarattabu az-zammu bitarkiha minha, bitarkiha, yang wajib, yatarattabu az-zammu bitarkiha, yang lahir sebagai konsekuensi, lahir apa, celaan, bitarkiha, dengan sebab meninggalkan asya. Apa di antara hal-hal yang dikatakan wajib atas Allah oleh Mu'tazilah, bukan yajibu lillah, tapi yajibu alallah, ya kan, harus dibedakan. Itu beda dengan yajibu lillahi ta'ala al-qudratu, kan. Wajib bagi Allah memiliki sifat qudrah. Yang dibicarakan bukan yajibu lillahi, tapi yajibu alallah. Kalau Allah Ta'ala itu wajib sifat kudrat, itu wajib akal, ya kan? Artinya secara akal mustahil Allah Ta'ala tak memiliki sifat kudrat.
Kalau yang ini beda, Allah Ta'ala punya beberapa kewajiban.